Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini udah sore gue ya ngeceknya. Tadi pagi ke makam bokap. Videonya ada, cuman nggak bawa perlengkapan tadi gue. Mikrofon nggak bawa, segala macam nggak bawa, jadi soundnya nggak begitu kedengeran. Jadi gue taruh aja ya di sini ya, biar bisa lihat makam Muslim kayak apa di Amerika. Jadi sedikit cerita juga, dulu itu nggak boleh di daerah perkotaan buat makamin Muslim, nggak boleh, soalnya kan nggak dimasukin di dalam peti. Jadi semakin kesini mereka semakin ngerti. Jadi yang sekarang, tahun-tahun sekarang ya, itu udah boleh. Yes. What's your mommy? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini pemakaman buat Muslim. Jadi tahun dulu itu di sini di California kan masih nggak boleh ngubur jenazah yang nggak pakai peti. Jadinya masih di luar daerah jauh, jadinya boleh penguburan buat Muslimnya. Jadi lumayan banyak udah yang di sini, dari dulu juga udah banyak sih. Jadi yang bokap udah di sebelah situ masih, udah ke tempat ke jalanannya. Yang bokap gua udah lebih dekat ke jalanan. Bye Lexi. Hai. Jadi tanahnya dia yang dipakai buat penguburan ini, dari ujung sini sampai ujung ke sana, sampai jauh. Karena itu apa? Dustnya. Langsung bilang panas banget ini di luar sini juga, emang lagi musim panas sih. Ya, jadi mau ngasih tahu aja, biar pada lihat modelnya kayak apa. Modelnya sama aja sih kayak di Indonesia, cuman jalanannya emang lebih ke jalanan tanah ya buat masuk ke sini. Tadi juga mau di videoin pas jalan ke sini, males gua. Lupa bawa GoPro-nya. Ntar pulang ya, biar pada lihat. Oke, di sini itu misalnya dikubur, ditutupin kayak begini, blok-blok ini banyak, ditutupin sampai yang lebih besar ya, yang lebih besar lagi, yang berat. Soalnya kenapa? Daerah sini itu kan masih banyak kayak binatang liar ya, kayak coyote segala macem. Jadi kalau nggak ditutupin batu-batu, itu sama mereka digali. Jadi mayat-mayatnya banyak yang dimakan dulu pertama-tama kali di sini. Jadi sebelum mereka tahu. Jadi kuburan masih lebih kayak di Arab ya. Bukan nggak boleh disaranin jangan pakai marmer, jangan dibikin bagus-bagus, pokoknya sesuai sama kegunaannya aja. Kalau misalnya kayak ditutup gitu, dikasih di semen begitu, itu nggak apa-apa, karena takut yang kayak gue bilang, takut dimakan sama binatang buas. Tuh jadi tempatnya bangkai-bangkai pesawat tuh di sini, sampai kayak begitu. Lihat sepanjang jalan jauh banget itu nggak ada apa-apaan, cuma jalanan doang. Terus sampai ke sana juga cuma jalanan doang. Jadi kalau misalnya di sini sampai mogok aja udah repot. Tapi untungnya masih ada signal lah daerah sini. Sebenarnya enak tuh nyari ke dalam ya, ke bangkai-bangkai pesawat, beli kursinya. Beli kursinya buat nongkrong di rumah ya. Tuh, lihat sepanjang jalan kayak begini nih.
pick up dulu yuk. Ya sekarang jadi banyak ini pick up di kayak tempat obat. Di sini ini kayak apotek, cuman lebih komplit lagi. Nggak cuman jual obat aja. Thank you so much. Buat masalah COVID-19 di sini ya. Kalau lo lihat kan di sini tuh kayaknya penyebarannya cepet banget ya. Emang iya. Soalnya banyak yang nggak peduli. Masih mikir kalau COVID-19 ini bohong, nggak ada, penyakit ini tuh nggak ada. Jadi cuma konspirasi aja ini penyakit ini, biar orang pada beli obat, beli apa segala macam. Oke, misalnya lah ya, misalnya konspirasi beneran ya. Lu pikir Presiden Amerika itu nggak kaya, nggak bisa bayar orang buat cari tahu atau ngebongkar konspirasi ini gitu? Cepetan, Alhamdulillah. Kok gue ngaco sih ini? Kan kalau ngobrol sama ngurusin kerjaan gua, ngurusin ini walaupun cuma ngelihat ke layarnya handphone gua aja, udah ke distract, fokus gua tuh udah kepecah-pecah. Makanya kadang-kadang gua kalau lagi ngomong tahu-tahu diem mikir yang lain. Iya, Presiden Amerika itu duitnya banyak banget. Dan dia juga nggak suka. Dan dia juga bilang ini konspirasi. Sekarang gini lah, taruhlah, kan gue lihat banyak banget di berita-berita kan orang-orang pada bilang konspirasi. Bukan nih gue ngerendahin lu siapa, bukan. Cuman kita lihat aja lah, orang yang punya kekuasaan tinggi dan uang yang berlimpah-limpah, banyak itu banyak banget udah. Dia sampai sekarang aja nggak bisa ngebuktiin kalau ini itu konspirasi. Sekarang apalagi orang-orang yang ya bisa dibilang ecek-ecek lah, bukan kelas dunia ya, yang masih maksain kalau bilang ini konspirasi. Lo tunggu sampai ada keluarga lo yang kena, dan lu baru bisa bilang, oh iya emang ada penyakit ini. Kalau gue dari dulu gue udah percaya sama ini penyakit itu ada. Terlepas dari konspirasi, kita disuruh beli obatnya, vaksinnya, terlepas dari itu semua lah, gue percaya ini penyakit ada. Dan gue tambah yakin lagi setelah ada keluarga gue yang pada kena juga. Bukan cuma satu orang. Ada yang satu keluarga, dia berempat ya. Sekeluarga ini berempat, ibu bapak, anaknya 2. Dan anaknya juga masih remaja, masih umur belasan lah. Dan katanya kan kalau COVID-19 itu nggak pengaruh ke anak-anak kecil. Anak-anak kecil pada nggak bisa nggak, anak-anak kecil bisa pada nggak kena. Ini jadi satu keluarga itu mah bapaknya kena, anaknya satu kena, yang satu cewek nggak kena. Itu yang pada tinggal satu rumah loh ya. Jadi ini bukan flu biasa, bukan. Jadi bisa gue bilang ini keluarga-keluarga gue yang kena ya. Ini dia nggak ada histori punya penyakit apa selain
Iya, dan masalahnya ini bukan kayak flu biasa, parah ini. Itu yang namanya nyerang bagian pernapasan ya. Itu bener-bener nggak bisa napas. Jadi lu tuh harus dibawa ke emergency tuh harus. Apalagi gue sebagai keluarga yang kita nggak bisa nolong apa-apa. Kita mau nolongin juga ntar takut kayak kita kena juga. Cuman kan emang harus nggak diboleh, emang bukannya kita nggak dibolehin ya. Ya emang kan emang protokolnya kita nggak boleh kan. Cuman kalau kita pikir lagi ya, masa gue nggak bisa sih nolongin keluarga gue? Tapi ya emang nggak bisa. Lu bisa tapi jangan gitu. Jadi biarin penyakit itu di sekitar situ aja. Jadi kalau lo kena COVID dan lo pas lagi kena serangannya ya, itu lo udah harus itu lo dibawa ke emergency room, ke ER, ke ICU. Itu udah harus sudah. Karena lo udah bener-bener butuh penanganan dokter. Jadi buat yang ngerasain yang kena serangan kayak gitu, mikirnya udah oke, udah gue udah mati ini udah. Jadi COVID ini bukan bercandaan. Gue mohon lah sama teman-teman, maksudnya terserah kalau misalnya kita nggak percaya atau ini lo anggap konspirasi ya, itu terserah lo. Itu hak lo. Tapi hargai yang lain lah. Hargai orang lain yang percaya itu dan yang nganggap itu emang ada gitu loh. Di Indonesia penyebarannya nggak parah, nggak separah di Amerika. Apalagi ada yang ngomong katanya di California sendiri aja rumah sakit biasa-biasa aja katanya. Biasa-biasa mata lu biasa. Itu pasien keluar masuk itu sampai kalau udah habis ditanganin ya, ini udah selesai ditanganin dan serangannya udah mulai berkurang gitu ya, udah lu disuruh pulang. Soalnya nggak cukup, rumah sakitnya tuh nggak cukup. Jadi gantian sama pasien-pasien baru itu gantian, malah dibilang kosong. Jangan so tau lah kalau lo cuma denger doang ya. Ah, katanya temen gue di sini begini. Sampai gue tuh nggak bisa masuk nolongin, itu nggak bisa. Ini penyakit parah ini. Jadi tolonglah teman-teman. Maksudnya keluarga kita juga banyak. Mungkin lo lebih kuat. Daya tahan tubuh lo lebih kuat dari orang-orang lain. Misalnya lo pun kena, lo cuman ngebawa aja, tapi lo nggak kena serangannya. Dan itu bakal nyebar ke orang-orang di sekitar lo yang lemah daya tahan tubuhnya. Keluarga gua ada beberapa yang kena. Jadi bukannya satu orang. Dan gue denger langsung dari mereka gimana rasanya tuh kayak apa. Ya tuh kan kelewatan gue kan. Ya. Ngoceh mulu sih, kelewatan dah tuh. Kalau ada yang bilang lagi lah, lu siapa? So tahu banget bilang ini bukan konspirasi. Gue bilangin sama lu tuh bukan siapa-siapa. Lu bayangin aja lah presiden Amerika yang duitnya sampai segitu ya. Yang ini yang dia tuh hitungannya ngorbanin nyawanya dia buat bisa kepilih lagi di Amerika itu.
itu belum bisa ngebuktiin kalau ini tuh konspirasi. Yang mau ngebongkar ini itu konspirasi bukan lu aja. Presiden Amerika sampai saat ini belum bisa ngebongkar kalau ini itu konspirasi, belum bisa ngebuktiin. Itu yang bisa dibilang duitnya sama dibandingin ke lu nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya duit lu, kekuasaan lu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau lo ngerasa pinter ya, orangnya di belakangnya Trump itu yang pinter-pinter jauh dari di atas lu tuh banyak. Iya, yang dari kemarin gue cerita ada yang meninggal, ya itu bukannya cuma sekedar cerita. Gue nyampein berita di sini tuh kayak apa. Paling nggak hormatin orang lain lah. Kalau lo ngerasa pemikiran lo hebat, lo nganggep ini semua konspirasi, bikinan segala macem, oke. Cuman hormatin orang lain lah. Jangan so ngerasa kayak jagoan. Gue kasih tau sekali lagi, Trump itu udah susah banget, dia bersusah payah udah berusaha buat ngebongkar kalau ini itu konspirasi. Yang lulu pada tuh, yang kita semua, kebanyakan orang-orang itu duitnya juga kalah sama dia. Kemampuan intelijennya juga kalah semua sama dia. Yang orang-orang pinter di belakangnya juga sebagian dari kita tuh kalah. Itu aja masih belum bisa ngebongkar, apalagi kita yang bukti belum ada udah ngomong konspirasi. Ya orang-orang kayak lu begitulah. Walaupun misalnya keluarga lu pun kena ya, pasti lu mikir, ini cuman flu biasa kok, jadi ini cuman konspirasi aja, cuman kena flu biasa. Dan ada orang yang di sekeliling gue yang pemikiran kayak begitu juga ada. Lo mau ngebuktiin kalau ini bohong, lo nggak bisa. Tapi lo ngajak orang ngomongin kalau ini itu konspirasi. Jadinya kan kita pick up dulu yuk. Hey, what's going on, man? Yeah, I can't really hear you, man. Thank you so much. Hey, the straws inside? Okay, thank you. Lupa ganti baterai gua. Ntar lagi habis udah itu. Ganti-ganti dulu lah. Coba yuk kita bedah sama-sama nih ya. Kalau misalkan si Trump ikut terlibat di dalam konspirasi ini ya, duitnya berapa sih yang bakalan dia dapetin bagi-bagi sama orang-orang yang bikin konspirasi ini? Malah kemarin gue sempat denger katanya kan udah ditemuin kan vaksinnya. Nah harga vaksinnya, satu vaksin itu $32 kan. Taruhlah berapa orang yang kena atau berapa orang yang harus pakai vaksin ini. Misalnya 10 billion orang, 60 billion orang, dapatnya berapa? Dan kalau dibandingin lagi misalnya si Trump masih jadi presiden sampai 2024, lebih untung mana coba? Dia jadi presiden sampai 2024 atau dapat uang segitu? Bagi kita ya gede, bagi mereka ya kagak ada apa-apanya. Kita main misalnya aja terus ya. Jadi dia bakalan jadi
pahlawan kesiangannya sebelum waktu pemilu di sini. Kita ke mana ini? Bentar. Oke, kita lurus. Jadi pahlawan kesiangan. Jadi dia yang bakalan ngumumin nanti. Oke, gue udah nemuin ini vaksinnya. Oke, ini vaksinnya gue udah nemuin buat orang-orang Amerika nih. Gue kasih gratis vaksinnya. Bisa jadi kan kayak begitu juga kan. Cuma sedangkan dari kemarin aja dia terus udah ngumumin terus nih obatnya ini, nih vaksinnya ini obatnya ini. Ntar ada dokter dari mana ngomong apa langsung sama dia didukung nih. Kok nggak jalan-jalan ini? Ini nggak kena idenya sensornya. Iya, apalagi modalnya si Trump, dia kan nggak mau kelihatan goblok. Dia pengen dia kelihatan yang paling pinter di antara yang orang-orang pinter. Lu pikir dia tahan dikata-katain sekarang? Yang dianggap nggak bisa ngatasin pandemi ini di Amerika. Iya, emang semua kemungkinan itu emang ada. Cuman kalau gue udah dikasih bukti ada keluarga gue yang kena dan gue tahu reaksinya ke orang itu kayak apa, masa gue mesti tutup mata bilang enggak, itu konspirasi juga. Kita pick up lagi yuk. Alhamdulillah kan nyambung terus kalau di sini. Mudah-mudahan sampai gue capek nyambung terus, jadi ntar tinggal pulang. Hello, I'm here to pick up for Amanda, is a Postmates. Thank you so much. Nah, di seberang lagi nih. There you go. Thank you. Yeah, begitu. Hello. No, well, actually, I need to place an order. Okay, thank you so much. About 20 minutes. Okay. Hey, brother. Hey, what's going, man? There you go. Thank you so much. You have a good night, okay? Thank you. Pernah kesini juga dulu gue itu yang mobil balap dia. Oke lah teman-temannya, sampai di sini dulu ya. Ntar gue update lagi kalau gue ada kabar masalah COVID-19-nya di sini. Cuman yang jelas di sini lebih parah daripada Indonesia. Banyak yang nggak peduli di sini. Makanya sampai banyak yang bikin petisi kalau mereka nggak mau pakai masker. Saking itu nggak percaya, makanya sampai kematiannya juga kan gila-gilaan di sini dibanding Indonesia. Oke teman-teman, kita saling jaga diri masing-masing lah, hormatin orang lain, jaga jarak, hormatin orang yang percaya. Kapan-kapan gue sambung lagi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ketahuan ya mau teriak ya, gara-gara ngambil napas dulu. Beli kopi yuk, beli kopi.